Ibu Khofifah menjawab tudingan Caimin. Dan mohon maaf, mestinya Caimin itu malu ya. Ketika dia ngomong yang tidak pilih Amin itu diragukan ke NU-nya. Dia nuduh ketua muslimat NU. Sementara posisi dia ketua umum partai PKB. Jadi yang NU siapa dan yang non-NU siapa? Itu rasional loh. Jadi aneh bila kemudian Caimin meragukan ke NU-an ketua muslimat NU. Saya katakan berulang-ulang, PKB dengan NU adalah berbeda. PKB adalah partai politik. Disandarkan kegiatannya terhadap kepentingan politik. Sementara NU adalah organisasi yang setiap langkah dan geraknya, utapnya disandarkan pada doktrin Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah. Itu dua kutub yang berbeda. Meskipun katakan PKB itu dilahirkan oleh NU, tetapi saya ulang-ulang ya, ketika dia berbicara kayak gitu, itu adalah ketidaksopanan seorang anak kepada orang tua yang telah melahirkannya. Masa orang tua mau diatur sama anak? Kalau mau orang tua yang mengatur anak, bukan anak yang mengatur orang tua, itu namanya ketidaksopanan seorang anak kepada orang tua. Caimin kan ingin ngatur-ngatur NU, seenaknya dia ngomong kayak gitu. Ingin ngatur-ngatur warga Nahdliyin, seenaknya dia ngomong kayak gitu. Emang yang punya otoritas untuk mengatakan bahwa seorang itu NU dan bukan NU itu Caimin. Dari mana itu? Dia ya NU. Belum pernah jadi ketua umum PBNU juga kan? Jadi jangan offset lah. Itu offset loh pernyataan Caimin itu. Coba kita dengarkan ya ucapan dari Ibu Khofifah bantahan telak kepada Caimin. Terkait ucapan Pak Amin yang meragukan ke-NU-an orang yang mendukung selain Pak Amin, bagaimana Ibu komentarnya Ibu? Jadi saya bilang gini, saya ini Ketua Umum PP Muslimat NU. Saya rasa kalau misalnya ada mereka yang terafiliasi dengan partai, maka itu partai. Partai itu partai, NU ya NU. Jadi kalau saya Ketua Umum PP Muslimat NU, lalu kemudian ada yang meragukan ke-NU saya, harus dibalik. Jadi yang meragukan yang mana? Mereka pernah berjuang di NU struktural berapa lama, dalam konteks apa, dan seterusnya. Setelah kita saling menghormati, saya sebut mutual understanding, mutual respect, dan mutual trust. Ya, Pak Amin katanya jika orang NU itu harusnya mendukung pasangan Amin. Loh, yang NU yang mana? Bahwa itu Mas Imin itu PKB. Jadi bedakanlah antara partai dengan organisasi. Kalau saya ini loh Ketua Umum PP Muslimat NU, biar itu dilabur dengan 7 kali air sungai, 7 kali air bunga, ya tetap saya Ketua Umum PP Muslimat NU. Saya rasa gitulah, saya tidak akan merespon itu ya. Tapi lebih baik kita saling menghormati, saling membangun understanding, dan saling membangun kepercayaan mutual trust. Oke, jelas itu ucapan Ibu Khofifah Indar Parawansa. Itu rasional. Jadi membantah narasi dengan fakta. Sekeren apapun narasi yang diucapkan oleh seseorang, apalagi narasinya tidak keren, masa mau mengalahkan fakta? Faktanya Ibu Khofifah adalah ketua muslimat. Itu fakta. Apakah fakta ini bisa dikalahkan oleh narasi Caimin yang tidak hebat-hebat amat, biasa aja? Kan gak mungkin. Artinya jangan halu lah Pak, jangan halu. Jangan menghayal terlalu tinggi. Kasihan, semakin Caimin itu menghayal terlalu tinggi, semakin ditertawakan oleh banyak warga Nahdliyin. Oke lah, Anda punya kepentingan. Anda mau jadi wapres, membawa gerbong PKB. Saya banyak senior juga di PKB ya, termasuk Caimin senior. Tetapi jangan offset di dalam pernyataan. Kalau offset di dalam pernyataan, aduh itu memalukan sekali. Ini kan yang mendengarkan antum itu
Itu bukan hanya warga Nahdliyin, ada orang lain juga, Pak. Akhirnya kan Anda itu ingin membangun persepsi bahwa NU itu adalah PKB. NU itu adalah milik PKB. NU itu harus diatur oleh PKB, kan itu. Itu nggak bisa, itu nggak sopan sebagai seorang anak kepada orang tua. Beda. Dua hal yang berbeda antara PKB dengan NU. Jangan disamakan, beda. Meskipun kader-kader PKB itu adalah banyak juga kader-kader NU, itu tidak bisa dinafikan. Memang banyak. Cuma jangan ngeklaim keseluruhan. Gus Yahya itu sudah sangat benar. Dia memposisikan sama semua partai di hadapan NU punya posisi yang sama. Ada kader NU yang PDI posisinya sama. Tidak istimewa dan juga tidak dihinakan. Ada kader NU yang Gerindra, ada kader NU yang lain sebagainya. Itu sama posisinya. Kecuali saya nggak tahu kader NU yang PKS ya. Belum tahu saya. Apalagi menjabat sebagai struktural, belum tahu. Belum tahu. Kalau ada ya coba kasih tahu. Kalau ada di struktural NU dari tingkat atas sampai bawah, sampai MWC, apakah ada yang PKS? Saya belum tahu. Yang saya tahu tidak ada yang PKS. Selain daripada PKS ada. Yang Demokrat ada. Yang PKB banyak. Yang PDI ada. Itu. Jadi Gus Yahya itu memposisikan semua partai di hadapan NU sama. Tidak membeda-bedakan. Dan itu saya kira sikap ketua yang sangat bijak di dalam mengayomi seluruh kadernya. Dan bila NU hanya diklaim oleh PKB terlalu kecil. Kalau bila NU diklaim oleh PKB, lalu PKB menjadi partai pemenang misal, itu barulah bisa agak jumawa dan bisa bisa mengklaim suara PKB itu warga Nahdliyin kompak, kan faktanya enggak juga. Kan enggak juga. Enggak kan? Enggak menjadi partai nomor warga NU itu 100 juta. Lebih. Ya. 90 sekian hampir 100 juta lebih. Masa iya? Warga NU hanya mewakilkan kepada PKB. Kalau warga NU hanya mewakilkan kepada PKB dalam urusan politiknya, maka akan menang dong PKB. Faktanya enggak. Bukan partai terbesar juga. Ya, artinya banyak orang NU yang mewakilkan urusan politiknya yang bukan kepada PKB. Kan itu. Kan itu. Jadi jangan juga ngeklaim seperti itu. Diragukan ke NU-nya. Emang ente siapa? Ente bukan Hadratus Syekh Haji Hasyim Asy'ari. Bukan, Caimin bukan Hadratus Syekh. Jangan merasa bahwa Anda bisa berhak menilai ke-NU-an seseorang. Nggak bisa itu. Apalagi disandarkan pada kepentingan politik lagi, bukan pada kepentingan ideologis. Itu kan alasannya sangat politik, bukan ideologis. Anda bukan NU karena ideologinya misal menyimpang, baru disandarkannya pada ideologis. Karena NU adalah partai yang sangat menjunjung tinggi ideologi Ahlussunnah wal Jamaah Nahdliyah. Masa NU dan bukan NU disandarkan pada kepentingan politik? Ini kan terlihat bodohnya gitu loh. Dan terlihat sekali bahwa ingin menyeret NU terhadap kepentingan partai politik Caimin lah khususnya. Dan ini tidak elok. Sekali lagi saya ulang, ketidaksopanan sebagai seorang anak kepada orang tua. Poinnya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.